Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan. Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Namun demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski demikian, Trump tidak memastikan perang akan berakhir dalam waktu dekat. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe three times. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendadak mengatakan bahwa perang sudah hampir selesai di tengah kawasan Iran dan Jazirah Arab yang tengah membara. Sementara itu, harga minyak turun di bawah $100 Amerika Serikat per barrel setelah pernyataan tersebut. Namun, apakah pernyataan tersebut hanya untuk cool down prices atau memang perang di Iran sudah ada pemenangnya? Kita akan membahas lebih lanjut bersama Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko-Jati atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Syarki, pakar strategi PPAU, alumni US Air War College dan mantan penerbang F-16 TNI Angkatan Udara. Selamat sore Pak Syarki. Selamat sore. Pak Syarki, kan Trump mengatakan bahwa Iran sudah tidak punya lagi armada tempurnya, drone-nya hancur dan komunikasi juga sudah padam. Menurut Anda Pak Syarki, apakah Trump sudah mencapai tujuan utamanya di Iran atau hanya sekedar untuk menurunkan harga minyak saja ini? Pertama, tujuan utamanya apa? Jadi sebetulnya kan sering dideklar bahwa kepentingan nasional Amerika mengharuskan mereka membuat serangan di. Tujuan utama yang sering dideklar adalah satu, menggulingkan rezim, kedua, membuat rakyatnya berontak menghadapi pemerintahnya, kemudian garda revolusi menjadi lumpuh, kemudian tidak berfungsinya lagi rudal balistiknya, alat serangnya, dan juga proksinya akan menjadi tidak ada support dari Iran, serta yang penting adalah tidak mampu membuat bom nuklir, ya, uraniumnya akan kemampuannya dikurangi minimal ataupun diadakan. Itu tujuannya. Yeah. Namun untuk mencapai tujuan itu ada disebut dengan caranya adalah dengan pelaksanaan perencanaan, namanya operasi Epic Fury, operasi udara gabungan antara Amerika dengan Israel dan juga antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut menggunakan kekuatan udara air power untuk menghancurkan sasaran. Dan itu menurut saya sangat sukses. Oke. Masalahnya kesuksesan ini tidak mencapai tujuan utamanya. Jadi namanya tactical, ya, operational tactical outputnya sukses. Tapi masalahnya strategic goal atau strategic outcome-nya tidak tercapai. Nah,
Kalau Trump bersedia menurunkan levelnya, hanya menghitung sukses di bidang menghancurkan berapa gedung terhancurkan, berapa banyak peralatan yang dihancurkan, berapa banyak orang yang dibunuh ataupun ditiadakan, itu sukses. Tetapi kalau dia mengacu pada tujuan strategisnya, itu tidak tercapai, sama sekali tidak sukses. Nah, kelihatannya Donald Trump ini mungkin setelah berpikir bahwa kalau dilanjutkan akan jadi makin masalah atau problem timbul dan sekarang Amerika malah justru lebih rugi, dan kalau diteruskan makin rugi lagi, mungkin beliau menurunkan levelnya ya cukup kesuksesan operasi dan taktikal, level operasi taktikal, meskipun tujuan strategiknya belum tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan apakah ini untuk harga minyak, jelas itu adalah bagian dari kerugian Amerika. Satu, setelah diplomasi mereka rontok, secara informasional mereka malah tidak kelihatan menang, dan secara militeri juga babak belur di Timur Tengah kan. Dan secara ekonomi itu yang paling berat yang dirasakan tidak hanya oleh Amerika, tapi oleh sekutu-sekutunya dan dunia, dan itu akan bermasalah. Di Amerika langsung harga naik. Nah, jadi kedua faktor ini yang bukan karena pilihan, tapi dua-duanya. Pertama, dia memang tidak sampai tujuannya, makin ke depan makin rugi, dan memang secara ekonomi ada tekanan daripada harga minyak. Oke, berarti Pak, secara operasi faktanya Amerika menang, tetapi main goal-nya justru tidak tercapai ya. Nah, kalau dilihat itu seberapa besar sebenarnya kerusakan kemampuan militer Iran sejauh ini memang ya Pak? Hati-hati, bukan menang. Karena betul Iran babak belur ya, banyak bidang nih. Tetapi di sisi lain itu Israel itu juga babak belur juga. Banyak target-target pentingnya juga dihancurkan. Kemudian bayangkan 27 pangkalan darat, laut, udara Amerika di Timur Tengah, hampir semuanya sudah tidak bisa digunakan lagi, harus dibangun ulang. Itu juga bisa diklaim menang, cuman menangnya di level berbeda. Kalau Iran menang menggunakan missile superiority, kalau Amerika menggunakan air superiority. Jadi kedua-duanya bisa mengklaim kemenangan. Jadi Amerika tidak bisa mengklaim sendiri. Tetapi yang jelas secara strategik Iran lebih unggul dari Amerika karena Iran mencapai tujuannya membuat Amerika menjadi gagal, dan Amerika tidak mencapai tujuannya dan dia gagal mencapai tujuan strategisnya. Jadi itu cara membacanya seperti itu. Baik Pak Syarki. Nah, kalau melihat intensitas serangan antara Amerika, Israel, dan Iran yang kalau hingga sekarang masih berlangsung, ini apa realistis perang dihentikan dalam waktu dekat? Sementara sebelumnya Trump juga mengatakan memang hampir selesai tapi tidak dalam waktu dekat. Ini sebenarnya kira-kira seperti apa Pak? Itu kan adalah pesan yang disampaikan dengan sinyal ganda. Karena memang perangnya itu kan tidak hanya perang fisik ya. Dari dulu sudah dimulai perang ekonomi, sanksi ekonomi, diplomasi, sanksi diplomasi dalam embargo, dan secara informasional memang propaganda Iran. Mungkin perang fisiknya berhenti, tapi tetap Iran akan ditekan, akan kena sanksi, akan itu. Mungkin itu artinya, karena perang itu skalanya bukan hanya perang fisik. Perang itu adalah dimensinya ada 4. Dalam pelajaran di Amerika itu dimensinya 4, yaitu dimensi diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Itu yang mungkin diteruskan. Tetapi saya kira adalah memang pilihan bagi Trump adalah stop. Karena sama seperti waktu dia melawan Houthi, pada saat setelah 2 bulan ternyata Houthi-nya tidak hancur-hancur juga, tetap masih bertahan untuk menyerang. Akhirnya pilihannya Houthi sudah menyerah, sepakat tidak akan ganggu Amerika, dan selesai gitu aja. Memang Donald Trump seperti itu. Lalu berarti bisa dikatakan pernyataan Trump itu lebih bersifat strategi komunikasi politik, bukan benar-benar mencerminkan kondisi yang menguntungkan untuk Amerika dong sekarang? Trump itu pedagang, dia strategi komunikasi businessman, hitung untung ruginya. Ternyata kali ini dia perjudiannya, gamblingnya salah. Dia pikir dengan sama seperti orang lain yang bukan tentara ya. Mungkin Trump berpikir dengan kekuatan ini dia berhasil, dia udah praktekkan di Venezuela dengan berhasil dengan situasi itu. Tapi begitu ke Iran, ternyata data intelijen yang diberikan padanya dengan segala pertimbangan, dia milih pertimbangan untuk menyerang sesuatu yang sebetulnya tidak pas. Karena ini loh, kan mereka sebetulnya diplomatis sudah hampir goal tuh kesepakatan mengenai nuklirnya Iran. Tapi masalahnya itu goal semua optimis baru diserang.
itu sesuatu yang tidak layak dalam dunia diplomasi dan hubungan antar negara. Nah, itu yang menjadi masalah karena serangan seperti ini kalau di zaman Perang Dunia Kedua itu adalah kejahatan perang ini melanggar. Di Amerika sepenuhnya melanggar aturan regulasi atau international law mengenai bagaimana tata cara melaksanakan perang. Nah, sudah lemah seperti itu, perangnya juga tidak berhasil menang seperti yang keinginannya tercapai, tujuan strategisnya nggak tercapai. Nah, ini cuma tercapai tujuan taktikal dan operasional. Di sisi lain, Iran juga taktikal operasionalnya tercapai juga dalam menyerangnya, meskipun bertahannya tidak. Artinya juga sama di pihak Amerika dan Israel, juga dia gagal untuk bertahan dari serangan rudal Iran pada saat stok rudal pertahanan udara menipis. Sekarang seperti kemarin malam itu bulan-bulanan itu di Israel itu hujan daripada rudal menyerang sasaran-sasaran strategis di Tel Aviv. Itu yang terjadi saat ini. Baik, Pak Syarki dan juga pemirsa, pekan pertama serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini menelan biaya luar biasa. Bahkan penelitian menyebut perang menghabiskan biaya hingga 3,7 miliar dolar di 100 jam pertama. Mari kita simak bersama. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran tak hanya merenggut korban jiwa dari kedua kubu bertikai, namun juga menelan biaya tak sedikit. Dalam serangan militer yang diberi nama Operasi Epic Fury, Amerika Serikat telah menghabiskan miliaran dolar dalam 4 hari saja. Lembaga think tank Center for Strategic and International Studies CSIS menghitung total biaya yang dihabiskan dalam 100 jam pertama serangan mencapai 3,7 miliar dolar atau setara dengan 63 triliun rupiah. Biaya tersebut digunakan untuk 3 kategori, yakni operasional, penggantian munisi, serta perbaikan infrastruktur. Biaya perang fantastis bukan sekali ini dikeluarkan Amerika. Selain Perang Dunia Kedua di mana Amerika menghabiskan biaya 4 triliun dolar dan mengorbankan 20.000 prajuritnya. Tercatat 3 perang lainnya menjadi yang termahal yang pernah dibayar Amerika. Perang Vietnam yang berlangsung 8 tahun menewaskan 58.000 jiwa tentara Amerika. Dengan mengirimkan 500.000 lebih tentara, Amerika menghabiskan biaya 800 miliar hingga 1 triliun dolar. Lalu Perang Afghanistan yang berlangsung 20 tahun menjadi perang terlama yang dijalani Amerika. Dengan mengirimkan 100.000 personil, 2.400 orang diantaranya pulang tinggal nama. Perang ini menghabiskan biaya 2,3 triliun dolar. Sementara itu, dalam Perang Irak yang berlangsung hampir 1 dekade, Amerika kehilangan 4.400 personilnya. Dalam perang ini, Amerika mengeluarkan biaya lebih dari 1 triliun dolar. Dalam menghadapi Iran, sejauh ini Amerika Serikat mempersiapkan diri untuk menghadapi perang selama 4 hingga 6 minggu. Ya Pak, apa perang ini hanya untuk memperlancar bisnis alutsista tempur yang rata-rata dikuasai oleh Amerika, China, dan Rusia atau bagaimana nih Pak sebenarnya? Memang ada kelompok orang di Washington sana yang pertama membela kepentingannya Israel. Tapi sesungguhnya kan memang Israel statusnya selama hampir 40 tahun terakhir kan memang dikondisikan dalam kondisi terancam oleh negara-negara sekelilingnya. Kondisi terancam negara sekelilingnya itu membuat mereka membuat dia harus bersiap untuk menyiapkan. Dan karena Israel menyiapkan senjata canggih, maka negara-negara tetangganya juga menyiapkan beli dari Amerika. Dan kalaupun sampai semua menggunakan senjatanya, nanti belinya dari Amerika juga. Pada akhirnya mau menang atau kalah, pada akhirnya semua akan memperbaiki senjatanya, membeli senjatanya, dan artinya beli ke Amerika. Memang politik di Amerika itu sangat tergantung atau sangat berkaitan atau berkelidan dengan military industrial complex atau kompleks industri militer yang memang mendapatkan keuntungan besar dengan adanya kegiatan perang ini. Jadi mereka mensuplai senjata, mensuplai ini bukan saja ke Amerika tapi negara-negara tetangga. Dan kalau persekutuan atau bantuan Amerika ke luar negeri itu juga dibayar dengan orang-orang itu harus beli senjata dan mungkin bayaran dengan kredit, dengan apapun itu membantu ekonomi Amerika, khususnya karena perusahaan senjata biasanya mempunyai cabang-cabang ataupun divisi-divisi yang mensuplai dari banyak kontraktor-kontraktor kecil. Jadi memang itu ada kayak industri yang
yang mencukung banyak negara bagian memiliki bagian dari industri senjata ini, baik yang pesawat terbang, baik yang kapal, baik yang senjata macam-macam lah, yang itu memang betul dugaan dari Mbak bahwa memang ada kaitannya dengan industri senjata. Baik, berarti ini benar-benar pure bisnis ya Pak? Ya, bisnis dengan mengambil duit dari negara, kan pada akhirnya Amerika mengeluarkan uang yang membayar pajak ataupun berupa utang, dan utangnya nanti dibayar entah bagaimana. Ya memang kan bisnisnya terkaitan. Jadi memang negara hegemonik seperti Amerika, dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan tekanannya sehingga orang ngikutin dia. Dia bisa, karena dia punya power ngatur ekonomi negara lain, ngatur tatanan yang lain, dan bisa menekan atau menginjak atau membujuk, merayu. Dia gunakan segala cara itu membuat negara lain tergantung dari dia, dan dari ketergantungan itu akan menghasilkan hubungan ekonomi yang akan menguntungkan timbal balik, tapi lebih untung Amerika kan. Jadi memang prinsipnya memang tetap keuntungan negara kapitalis kan seperti itu, kapitalis liberal. Itu memang kan demokrasi liberal itu kan menjanjikan semua bisa bahagia kalau mereka semua bisa memproduksi, bisa saling jual beli, dan kebebasan. Dan kalau bebas memilih, bebas menjual, bebas apapun itu. Dan masalahnya ternyata kebebasan itu tidak akan bebas kalau begitu berurusan sama polisi dunianya. Itu dengan polisi dunia, kebebasan itu ya tergantung polisi dunianya merasa untung nggak. Kalau polisi dunia tidak merasa untung, itu kebebasan akan dikurangin. Kalau nggak mau manut sama dia, kebebasannya nggak ada. Artinya tidak ada kebebasan cara ini, semuanya tetap siapa yang megang power paling banyak, siapa yang megang kekuatan diplomasi paling banyak, informasi paling banyak, militer paling banyak, dan ekonomi paling banyak yang tetap menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, atau apa yang bisa dijalankan di dunia ini. Sudah terjadi, dan itu sekarang mulai runtuh. Amerika sudah tidak punya power itu karena sudah ada kekuatan hegemonik baru juga, yaitu China dan Rusia sedang tumbuh, dan itu makanya sekarang terjadi keributan semacam ini karena memang belum balance, sedang menuju stabilisasi. Sebetulnya inti dari semua ini yang Amerika lakukan adalah untuk mengkonten Cina. Mengkonten itu menghambat. Karena bagaimana caranya buat Iran dalam kendalinya, dengan Iran dikendalikan, maka Cina tergantung pada pengendalian ini. Karena tidak mau akan bersaing, yang ingin adalah Amerika tetap nomor satu, tidak boleh Cina melewati. Untuk tidak bisa melewati, maka siapapun yang menguntungkan Cina harus dikendalikan, sehingga dipastikan Cina tidak akan pernah lebih unggul dari Amerika. Itu tujuan utamanya, strategi utamanya. Nah, Pak Syarki, apakah ini bagian dari strategi pengendalian dampak ekonomi akibat perang seperti sebelumnya kan pernah ada pidato Trump, ia sempat mengamankan minyak Venezuela dengan menculik Maduro. Apakah ini bagian dari strategi pengendalian dampak ekonomi akibat perang juga? Sebetulnya minyak Venezuela itu tidak terlalu menguntungkan Amerika, karena Amerika sendiri adalah produsen minyak terbesar di dunia. Dia punya ladang minyak banyak, cadangan minyaknya sangat banyak. Tapi Venezuela ini masalahnya adalah satu negara yang memang tidak secara diplomasi, secara politik tidak mau nurut di Amerika. Negara kiri ya, negara kiri, negara sosialis kiri yang nggak mau blok Amerika. Dulu blok Amerika, tapi sekarang saya nggak mau dengan Amerika, kamu menipu saya atau macam-macam lah. Nah, Venezuela ini ingin kemarin menganeksasi, menasionalisasi ladang-ladang minyaknya yang dulu Amerika. Itu yang buat marah ya. Tapi yang penting lagi adalah Venezuela ini adalah punya potensi untuk membantu Cina. Jadi banyak ekspor dari Venezuela, dia diembargo oleh Amerika. Diembargo banyak hal yang sanggup untuk membeli dari negara diembargo itu hanya negara adidaya lain, China dan Rusia. Dan Rusia punya banyak minyak, dia nggak perlu, tetapi China perlu. Maka sebagian besar dari ekonomi Venezuela ini berdasarkan bisa dibeli atau menjual ke Cina. Jadi ciri-ciri negara adikuasa adalah negara yang tidak tergantung negara lain, sehingga kalaupun negara lain saling mengembargo, memberi sanksi kepada negara ini, mereka agak kebal. Nah, Cina agak kebal, sehingga dia beli saja, dia nggak takut sama sanksi dari Amerika. Tetapi sanksi Amerika berlaku untuk negara lain yang total tergantung dari Amerika. Tapi kalau Cina nggak terlalu tergantung, karena sama kuatnya kan. Amerika tergantung di Cina, Cina juga tergantung, tapi karena kedudukannya, powernya cukup kuat, Cina tenang saja, dia beli dari Venezuela, dia beli dari Iran. Nah, ini yang tidak dikatakan Amerika, karena energi adalah jantung daripada kemajuan ekonomi Cina, dan energi itu dihasilkan oleh minyak, energi untuk mobil, motor, dan banyak hal lain, dan bahan industri lain.
Nah, Pak Syarki, untuk Indonesia sebagai negara yang bergantung pada stabilitas energi global, ini harusnya bagaimana pemerintah membaca dinamika ini? Berarti Indonesia harus memperkuat ketahanan energinya. Kita bisa convert ke energi hijau untuk sebagian besar yang tidak kita bisa hijau dari energi solar, dari matahari, dari angin, dari ombak, atau dari terbarukan, dari bahan bakar dari tanaman ya. Tapi di sisi lain kan kita tidak bisa lepas itu ya, kita harus membuat juga, mungkin kita masuk ke energi nuklir juga ya, biar lebih murah, lebih bersih kan, nuklir itu bersih. Dan juga kita harus menyiapkan, memiliki kilang minyak sendiri yang cukup ini, dan kita mungkin memaksimalkan produksi kita sendiri. Sehingga kita tidak tergantung dari luar. Dan yang paling penting kita sadar, kita harus punya cadangan minyak cukup banyak. Jangan hanya 21 hari, tapi ada negara lain yang bisa 1000 hari, ada yang 500 hari, yang minimal kita cadangan minyaknya setahun lah. Dan itu saya kira negara kita punya uang untuk itu. Dan kita tahu juga nggak bayar kontan ya, kita bisa mengangsur untuk pinjaman lunak untuk membuat cadangan minyak, kemudian kilang minyak. Itu harus segera prioritas. Jangan sampai kita ulangi lagi, seperti sekarang kita terkaget-kaget saat ada konflik seperti ini, Hormuz tertutup, kita cuma punya 20 hari. Itu nggak ada alasan itu. Setelah ini, berikutnya kita tidak bisa ada alasan lagi bahwa kita tidak siap. Kita harus siap, itu pilihan kita. Oke, lalu ke depannya kira-kira kita bisa bernasib sama dengan Iran atau bagaimana? Kalau dengan pembangkit listrik nuklir ini atau bagaimana, Pak? Tidak, pembangkit listrik nuklir itu kan tidak berarti kita mengolah nuklirnya ya. Kita bisa buat kan itu bahan bakarnya, namanya energy fuelnya. Merupakan uranium yang diperkaya. Itu kalau untuk pembangkit listrik yang sipil itu dia tidak sampai 60% untuk weapon grade, itu banyak. Kita bisa beli dari Rusia, kita bisa bikin sendiri, kita bisa beli dari Rusia, bisa beli dari Iran, bisa beli dari Amerika. Tapi kebanyakan sekarang supplier daripada bahan baku nuklir dari Rusia. Orang Amerika, orang Eropa belinya dari Rusia. Orang Cina beli dari Rusia. Mereka lebih efektif, efisien untuk menjual. Jadi kita tinggal beli bahan bakarnya, kita pakai masuk di reaktor kita, nanti setelah beberapa waktu nanti ada limbahnya, residunya setelah digunakan untuk memanaskan air boiling untuk reaktor uap nuklir ya, itu nanti habis itu kita bisa, saya kira itu nggak masalah. Energi nuklir itu energi yang sehat, maksudnya aman, limbah radioaktifnya bisa kita buang atau simpan dengan cara yang aman bisa. Itu adalah cara untuk ke depan. Baik. Pak Syarki, terakhir, jika perang benar-benar akan berhenti ini, apakah kemungkinan akan muncul kesepakatan baru terkait dengan program nuklir Iran? Dan menurut Pak Syarki ini kira-kira realistisnya berapa lama perang ini benar-benar bisa berakhir? Perang ini pilihannya akan segera berakhir atau berlarut-larut. Kemungkinan kalau Trump dengan habitnya seperti itu tiba-tiba menghentikan perangnya, dan hitungannya sudah seperti ini, mungkin segera berakhir, tetap melanjutkan pilihannya, tetap melanjutkan menekan Iran, atau justru malah berbalik, Iran menjadi pilihannya, karena ternyata Iran bisa cocok menjadi anjing menjaga Timur Tengah yang baik. Mungkin damai, tidak hubungan. Ingat, zaman tahun 73, saat perang Vietnam sedang ribut sibuk-sibuknya, Amerika bisa-bisanya menjalin kesepakatan dengan Cina untuk Cina bergabung di World Trade Organization. Yang terjadi adalah ekonomi sosialis antara Cina dan Uni Soviet yang itu jadi rontok atau mulai turun perlahan-lahan gara-gara Cina berhasil dimasukkan ke dalam blok kapitalis untuk bisnisnya meskipun dia tetap komunis. Baik. Ini demi kepentingan. Amerika kepentingannya apa? Kalau dia penting berteman baik dengan Iran atau berhubungan tidak teman baik tapi bisnis, itu bisa terjadi apa saja. Kita tidak tahu, tapi saya kira sebaiknya segera dihentikan karena tidak ada yang untung. Ini bukan kepentingan Amerika Serikat, ini kepentingan Israel. Baik Pak Syarki, terima kasih pengamat militer Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati atau Pak Syarki atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak Syarki. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika.
Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ketentuan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan pada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. KBRI